I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Mari kita berefleksi. Saya berefleksi, saudara berefleksi. Ada satu keluarga kecil di Amerika. Dorang punya seorang anak laki-laki umur 6 tahun. Setelah anak ini umur 6 tahun, dia punya mama hamil lagi dan dapat satu anak. Jadi anak mereka ada berapa? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Entah virus apa kena itu anak, dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia persis seperti bayi tua tuh. Dokter panggil dia pembapa mama, dokter bilang begini, "Pak, ibu, ini pada ibu pun anak, tapi saya harus kasih tahu, ini anak cacat." Dia keriput seperti orang tua dan menurut medik, dia hidup paling lama 4 tahun. Dia pembapa mama bilang begini, bagaimanapun ini kita pun anak, kita harus buat yang terbaik buat dia. Dia pembapa lakukan yang terbaik, dia pemama lakukan yang terbaik. Ini anak kira-kira umur 1 tahun, dia mama bilang kepada dia pun kakak, "Kak, ini ada kereta dorong. Coba kak muat kak pu adik, bawa dia di perumahan di kompleks ini. Biar dia lihat sedikit ini cahaya matahari, ada udara baru." Ini anak semangat sekali. Pas dia bawa keluar begini, dia pun teman-teman tanya, "Woi, bos apa?" "Saya pu adik." "Boleh kami lihat?" Boleh. Dia pun teman-teman lari datang. Pas mau lihat, mereka kaget tuh, ini anak punya keadaan. Ini pu adik. Iya. Kenapa dia model begini? Kenapa dia keriput begini? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa? Melukai dia punya kakak. Waktu dia pun kakak terluka, dia pun kakak bawa ini anak di satu kali kering. Di Amerika tuh juga ada kali kering satu. Dia buang itu anak di situ. Bukan saja buang, dia marah-marah itu anak. Gara-gara dulu, saya pun teman olok saya gara-gara. Ini dia pu adik nih coba mau merangkak berdiri, dia tendang dia pu adik. Lebih lu mati. Jangan tunggu 4 tahun mati sekarang lebih baik. Dia lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tanpa diketahui oleh siapapun. Sampai satu hari ketika orang duduk di meja makan, dia pun mama bilang kepada anak yang cacat itu, "Adik, nanti mama bagi makan kasih adik." Ini anak yang cacat itu yang begini, "Jangan ma, jangan." Loh, kenapa jangan? Ini anak waktu dia bilang jangan, dia langsung berdiri. Bukan saja berdiri, tapi dia coba jalan sampai dia ambil makanan sendiri. Dia pun mama sangat kaget. Dalam keadaan itu, dalam kaget yang luar biasa itu, saudara, dia kasih tahu di suami, "Bapak, kita pun anak bisa jalan." Dia pun bapak bilang begini, "Kasih tahu tetangga dong semua, besok kita bikin syukuran." Waktu dong bikin syukuran, dia pun istri bang bilang begini, "Bapak ibu semua, kami undang bapak ibu datang ke sini karena Tuhan buat perkara di dalam rumah kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter bilang dia hanya 4 tahun, tapi justru sekarang dia sembuh. Kami tidak bisa berkata lain selain puji nama Tuhan." Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama lanjutkan dengan kalimat ini, dengar baik-baik. Dia mama bilang begini, "Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia adik untuk berdiri dan jalan." Saya ulang, Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia punya adik untuk jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak juga penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita rasa sendiri. Kadang-kadang kita lihat kok Tuhan gimana? Apa memang kita sendiri? Kadang-kadang kita bilang, "Tuhan, kenapa itu orang yang tidak pernah berdoa kok dia hidup lebih enak?"
Apa memang sendiri? Tidak. Tuhan ada dekat denganmu, dan dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Sesekali dia lepaskan, tapi dibiarkan jatuh. Itu refleksi. Dengan Tuhan kita tidak pernah selesai, saudara. Kalau ada satu orang mengatakan dia sudah selesai dengan Tuhan, itu kebohongan paling besar dalam hidup. Makanya dari kemarin saya bilang merintis, sombong iman merintis semua, kan kita tidak akan selesai. Ada kebiasaan, saya tambah satu boleh kok? Ada satu kebiasaan di desa-desa kecil di pedalaman Afrika. Kalau anak-anaknya mulai remaja, beranjak dewasa, orang kampung suka melakukan prosesi ini. Ikat itu anak, dia punya mata, bawa masuk dia ke tengah hutan, kasih tinggal 1 malam. Kalau besok pagi itu anak bisa keluar dengan selamat, baru boleh dia disebut pemuda. Ada satu anak menuju dewasa. Orang kampung ikat dia punya mata dan bawa dia ke tengah-tengah hutan Afrika yang lebat itu. Mereka taruh dia di bawah satu pohon besar, kira-kira jam 7 malam. Mereka kasih tinggal dia dalam keadaan mata terikat dan kasih hilang jejak semua. Setelah orang-orang kampung sudah pulang, ini anak coba-coba buka dia punya ikatan mata. Gelap sekali, dingin, lapar. Tapi itu belum seberapa. Gelap, dingin, lapar belum seberapa. Dia penuh ketakutan. Ini di dalam hutan Afrika yang sangat dekat ini. Binatang pasti banyak. Ada nyamuk. Hutan besar begitu masa tidak ada nyamuk Ada cicak. Ada ular. Ada singa. Dia harap-harap cemas kapan matahari pagi terbit dan dia bisa keluar. Itu pun dia belum mampu untuk berpikirkan, karena siapa tahu pas dia hari baru kok matahari pun muncul, tiba-tiba singa bilang, wah, dia itu takut. Dia duduk diam, sekarang sudah lapar lagi, kedinginan, sudah semakin subuh. Dia rasa ada sesuatu bergerak dari dia pun belakang menuju dia. Dalam hati mati sudah. Ini gerakan makin dekat, dan dia sangat ketakutan. Apa yang akan terjadi bagi dia sudah tidak tahu. Dia sangat ketakutan, dan dalam ketakutan yang teramat sangat, apalagi gerakan itu makin dekat, dia langsung balik begini. Waktu dia balik itu dan dia melihat, kenapa sudah lihat saya? Waktu dia balik itu, dia lihat ternyata dia pun bapa yang berdiri di depan belakang. Pegang tombak, pegang parang, pegang panah. Bapak, iya. Sejak kapan bapak ada di sini? Dia pun bapak jawab, anak. Bahkan sebelum orang-orang kampung bawa engkau datang ke sini, bapak sudah ada di sini. Dipeluk dia pun bapak dan dia menangis. Bapak, kenapa bapak mau lakukan itu buat saya? Saya juga kan bukan anak yang terlalu setia kepada bapak pun mau. Kenapa bapak mau lakukan itu? Dia pun bapak peluk dia, sapu-sapu di kepala dia pun bapak, anak. Bapak mana yang mau mendengar kabar celaka dari anak-anak? Bapak mana yang dia mau biarkan dia pun anak dimakan oleh binatang buas? Bapak mana? Saudara, jangan pernah merasa bahwa Tuhan terlalu jauh dengan saudara. Doamu para pendoa harus doa yang akrab sekali, sedekat Bapak itu dengan anaknya.
Doa itu relasi, bukan kata-kata. Sekali lagi, doa itu relasi, bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Makanya ada orang yang cerewet, mamati, kalau kita bilang, ama sebentar, ama doa makan dulu sembarang. Kalau saya dan Pak Debel ini, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, bab Tuan naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, bab Tuan berhenti tanpa saya minta. Pendeta, lu mau pergi mana? Naik, karena kami dua. Tapi kalau kami dua tidak punya relasi, kami tidak saling kenal, saya jalan kaki, bab Tuan naik motor, ketemu saya di jalan, bab Tuan berhenti, baru dia bilang, ojek om. Jadi persekutuan doa bangun relasi ya, dan bangun kata-kata. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Relasi yang baik itu kata-katanya ringan. Kalau saya mau minta teh di saya punya istri, cara mintanya memang bikin teh 1 gelas dong sayang. Gelas kecil saya, dan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula. Karena kami dua punya relasi. Tidak mungkin mau minta teh di saya punya istri, saya bilang, Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Pas habis mentua tanya, lu sehat? Relasi itu memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan-ringan saja. Amin kok? Saya pakai contoh ini. Nona kok ibu? Mari saya. Kita minta tolong sedikit supaya kalau kita ini kan pendoa semua toh, kita baku kasih tahu tidak apa-apa toh. Mari saya. Sebentar. Waktu Nona mau pulang, Nona mau minta numpang di sebuah mobil. Di Bepoto, omonglah pakai bahasa yang paling ringan. Nona mau minta tolong pulang sama-sama naik Beta Poto. Nona pun cara omong ke mana? Silakan. Bapak sebentar pulang lewat mana? Cuci. Dia boleh numpang kok Bapak. Oke. Baik, jampi dulu. Normal kok tidak? Bapak lewat mana? Lewat situ. Beta boleh numpang kok? Itu cara meminta. Jangan kita lagi meminta yang bukan kita pembarang ini. Betul kok tidak? Bayangkan kalau dia datang di sana begini. Bapak sebentar pulang lewat mana? Saya mau ikut. Yang bagus tuh yang saya omong atau yang dia omong? Yang Nona atau yang Pak? Kenapa Nona pun yang baik? Karena kita lagi meminta sesuatu kepada seseorang yang kita anggap dia lebih sedikit, dan kita tidak punya itu barang. Jaga dong etika sedikit. Ini kita sama kayak ada kerusuhan ini, pakai mas parak Tuhan nih. Relasi memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Makasih ya. Begitu. I believe in God.